Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya dalam channel ini, semoga kita selalu sehat dan prima. Setelah kemarin saya membagikan cara menarik data Dapodik ke Excel, sekarang saya akan membuat kotak pencarian dengan menampilkan sugesti di Microsoft Excel. Seperti layaknya Google, ketika kita menuliskan sesuatu pada kotak pencarian, Google akan menyediakan sugesti yang cocok dengan yang kita ketikkan. Contohnya saya mencari Dapo shortcut, akan tampil beberapa sugesti kecocokan yang kita tuliskan. Sekarang kita akan membuatnya pada Microsoft Excel dengan menggunakan combo box ActiveX Control. Saya sudah menyediakan data siswa sebagai contoh secara random yang didapat di internet menggunakan name generator. Ketika kita menulis kata kunci hak, nanti sugesti yang akan tampil yaitu siswa yang namanya mengandung tulisan hak. Contoh saya buat di B3. Nanti nama yang tampil yaitu Hakim Latupono, kemudian Langgeng Hakim, dan Oscar Hakim. Untuk bisa seperti itu, kita membutuhkan beberapa kolom pembantu, atau di sini saya sebut kolom helper. Kita akan membuat 3 kolom helper. Sekarang kita buat kolom helper ke-1. Kita akan menambahkan fungsi search, untuk mencari kata yang mirip pada tiap baris dengan kata kunci yang kita tuliskan. Sekarang tuliskan fungsi search. Teks yang akan dicarinya kita pilih B3. Lalu kita kunci row dan kolom teks pencarian tersebut, silakan tekan F4. Akan seperti ini, fungsi yang dikunci ditandai dengan $. Lalu letak target pencariannya pilih E3. Setelah itu tekan Enter, kemudian double-klik pada ujung sel. Atau dengan cara seret ke bawah sampai F22. Ketika ada nama yang cocok dengan teks di B3, maka akan menghasilkan nomor di sini yaitu nilai posisi teks tersebut berada. Ini saya coba hilangkan yang hasilnya error. Tulis fungsi if error. Kita masukkan kutip duanya 2 kali. Kita di sini ketik saja Ctrl tambah Enter, untuk memproses semua yang kita blok. Tahan tombol Ctrl kemudian Enter. Setelah itu kita akan mengubah hasil yang berupa angka, menjadi true dan false. Jadi semua angka di sini kita ubah menjadi true, dan yang kosong menjadi false. Kita tambahkan fungsi isNumber. Jadi akan seperti ini, yang hasilnya nomor menjadi true dan kosong menjadi false. Untuk kolom helper ke-1 cukup sampai sini. Namun jika kita ingin mengubah dari true menjadi angka 1 dan false menjadi angka 0, maka kita tambahkan -2 ke formulanya. Kita tambahkan di sini. Akan jadi seperti ini, yang nilai true menjadi 1 dan false menjadi 0. Sekarang kita buat kolom helper kedua. Dalam kolom ini kita akan menambahkan nomor urut pada nama yang mempunyai angka 1. Di sini nama yang mempunyai angka 1 ada 3. Kita tuliskan fungsi if. Tes logisnya pilih F3 sama dengan 1. Jika tadi kita tidak mengubah true dengan angka 1 dan false dengan 0, maka nanti tulis tesnya sama dengan true. Karena contoh di sini sudah dikonversikan ke angka 1, maka kita tulis 1. Pada nilai true, kita masukkan fungsi contif. Rangnya pilih F3 ke F3. Lalu kriterianya 1. Pada nilai false, kita jadikan kosong. Ini rank F3 pertamanya kita kunci, supaya ketika kita tarik selnya akan tetap berada di F3.
akan tampil seperti ini. Nama yang mempunyai angka 1 akan diberi nomor urut. Sekarang kita akan membuat kolom helper ketiga. Pada kolom ini kita akan mendempetkan nama yang mempunyai angka 1 dan yang sudah diurutkan tadi. Jadi nanti ketiga nama ini berdempetan dan berada di kolom 3 di sini. Kita masukkan fungsi indeks. Arraynya ke kolom nama. Kemudian kita kunci. Lalu baris nomornya kita gunakan match. Lookupnya kita gunakan row. Jika menggunakan row, pilih saja refernya A1. Kita juga bisa gunakan fungsi rows. Jika menggunakan rows, kita membutuhkan array. Pilih arraynya di G3 ke G3. Dan kita kunci yang pertama. Kemudian lookup arraynya kita pilih G3 ke G22 dan kita kunci. Tipenya pilih 0. Untuk kolomnya tidak perlu, karena arraynya hanya satu kolom. Kita hapus saja. Akan seperti ini. Semua nama yang mempunyai nilai 1 akan berada di atas sesuai nomor urut. Kita bisa menghilangkan yang hasilnya error, dibiarkan seperti ini pun tidak apa-apa. Untuk menghilangkan error tambahkan saja fungsi if error. Sampai sini kita telah selesai membuat formulanya di setiap kolom helper. Hasil nama yang tampil di sini akan mengikuti apa yang kita entrikan kata kuncinya di sini. Kita coba kata kunci yang lain. Semua yang tampil adalah nama-nama yang mengandung kata kunci yang kita entrikan. Setelah ini kita akan membuat name rank dinamis, yang akan kita masukkan pada name manager. Namun sebelum kita masukkan formula name rank di sini, kita tuliskan sampel dulu pada sel. Kita coba saja tuliskan formula di sini. Formulanya kita bisa menggunakan fungsi offset, juga bisa menggunakan fungsi indeks. Saya contohkan dahulu menggunakan offset. Tempatkan refernya pada H3. Kemudian kita kunci. Lalu barisnya tulis 0. Dan kolomnya juga 0. Tingginya kita ambil nilai menggunakan fungsi max. Blok G3 sampai G22. Berarti nanti ini nilainya 7. Lalu lebarnya isikan 1. Pada hasil formula ini sebetulnya terdapat beberapa array. Kita bisa lihat dengan debugging formula. Kita coba lihat. Untuk debug formula, kita tekan saja F9 pada penulisan formulanya. Hasil debugnya menampilkan beberapa array. Saya coba ganti kata kuncinya yang lebih sedikit. Array di sini adalah yang dihasilkan formula, dan sesuai dengan kolom helper 3. Nanti formula ini kita kopikan ke isian refer to pada name manager di sini. Tapi saya coba dulu cara yang kedua, yaitu menggunakan fungsi indeks. Pilih arraynya ke kolom helper 3, blok semua H3 sampai H22, kemudian kunci arraynya. Lalu pada nomor baris kita gunakan fungsi max. Fungsi max akan menghitung nilai maksimal di kolom helper 2. Pilih kolom helper 2 dan kunci.
Di sini kita tambahkan depannya, tambahkan sel H3. Kemudian titik 2 dan kunci H3-nya. Ketika kita debug hasil formula, ini arraynya sama seperti yang tadi. Jadi teman-teman silakan pilih mau pakai formula yang mana. Mau pakai fungsi offset atau indeks itu sama saja. Dalam contoh di sini kita gunakan saja dengan fungsi offset. Kita pilih formula dengan fungsi offset, lalu salin formulanya. Kemudian pilih Name Manager. Pilih New. Tuliskan namanya pencarian. Dan di sini kita tempelkan formula yang kita salin tadi. Ini sudah jadi untuk name rank dinamis. Setelah ini kita tambahkan combo box ke dalam sheet. Pilih tab Developer. Pilih Insert. Pilih combo box yang aktif X Control. Lalu kita klik di sini saja. Setelah itu kita klik kanan pada combo box. Pilih Property. Setting ini menjadi false. Kemudian link sel masukkan B3. List fill rank masukkan name rank tadi, yaitu pencarian. Satu lagi ini ubah ke nomor 2. Sesudah itu kita close saja. Kita matikan desain modenya, agar bisa menulis di combo box. Ini sudah ada nama yang tampil sesuai isi pada rank dinamis. Dari sini kita sudah hampir selesai. Langkah terakhir kita hanya butuh menambahkan sedikit kode pada makro. Caranya kita klik kanan pada tab Sheet di sini. Kemudian pilih View Code. Kita pilih objeknya di sini combo box 1. Lalu akan tampil prosedur change pada sub. Kita tambahkan lagi prosedurnya yaitu get focus. Dan satu lagi prosedur klik. Kita tulis dulu kode pada prosedur change. Jadi setiap kita mengetik pada combo box, list rank pada nama pencariannya akan update secara real-time. Nama sugesti yang tampil dalam kotak pencarian akan berganti secara real-time. Sekarang kita tambahkan kode pada prosedur klik. Kode ini akan menyalin hasil teks yang berada pada B3. Saya contohkan disalin ke B1. Cara ini agar menghindari terjadi error ketika melakukan pencarian di masa mendatang. Maka di sini kita salin hasil dari B3 ke B1. Kemudian kita hapus nilai pada combo box yang akan otomatis menghapus teks pada B3. Sekarang tambahkan kode pada prosedur fokus. Kita salin saja kode yang ini. Tempelkan ke prosedur fokus. Sekarang kita coba melakukan pencarian pada kotak pencarian combo box. Nanti nama yang kita pilih pada combo box yang ngelink ke B3 akan pindah ke B1 di sini.
Setelah ini jadi, silakan kita sesuaikan tata letak kotak pencariannya. Misalkan letakkan di atas B3, agar teks yang berada di B3 tertutup oleh kotak pencarian. Dan kita bisa hilangkan tombol drop-down-nya. Kita ganti saja ini ke nomor 0. Hasilnya seperti ini. Bagaimana teman-teman? Untuk bahannya bisa kita salin di link yang saya sediakan di deskripsi. Dan ayo kita like, komen dan share. Sampai berjumpa kembali pada video selanjutnya. Assalamualaikum.